Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Nah, anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Dengan materi IPS, pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA terhadap Indonesia. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban tentang pendidikan. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. 3. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. 4. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Meningkatkan jumlah tenaga terampil yang memiliki daya saing dunia. Nah, anak-anak, tugas pertamamu adalah IPS, kalian kerjakan di buku tugas. Selanjutnya, kita akan belajar IPA tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Cara membuat magnet dengan gosokan. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Dengan cara induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Cara yang ketiga, dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain.
Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Nah, anak-anak, tugas kedua adalah IPA. Kalian kerjakan di buku tugasmu. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pengisian formulir. Mengisi formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah formulir yang berfungsi untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, serta sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Nah, anak-anak, perhatikan formulir yang telah diisi berikut ini. Nah, tugas yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Kalian kerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Belajar lebih semangat ya, agar pengetahuan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya.